Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang sumber kasih, Bapa yang berkuasa mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau layak disembah, layak dipuji dan ditinggikan. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa baik di surga maupun di bumi. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna bagi kami untuk menjalani kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan, tuntunlah kami dengan kasih dan kuasa-Mu sepanjang hari ini, agar kami tetap pada jalan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani.
Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, jalanmu bukanlah jalanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pernah berfirman kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Yesaya berkata, rencanganku bukanlah rencanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanganku dari rencanganmu. Demikianlah perbedaan antara rencangan manusia dari rencangan Tuhan, dan jalan Tuhan daripada jalan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Musa lahir pada saat bangsa Israel sedang mengalami masa pergolakan yang hebat, yaitu ketika Raja Firaun memberi perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang lahir pada saat Musa dilahirkan. Pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana jalan manusia itu bukan pada jalan Tuhan, dan rencangan Tuhan bukan pada rencangan manusia. Yang pertama, Tuhan menempatkan keselamatan Musa pada iman ibu dan kakaknya Maryam. Ibu dan kakaknya mengambil langkah iman yang luar biasa, bukan iman yang biasa-biasa. Dikatakan iman yang hidup kepada Tuhan, iman yang disertai dengan perbuatan. Ibu Musa memasukkan Musa di dalam peti pandan yang telah dipakalnya dengan gala-gala dan ter, setelah itu menghanyutkannya ke sungai Nil. Sementara itu, Maryam kakaknya mengambil langkah dengan iman untuk mengambil inisiatif untuk menjaga bayi Musa yang dihanyutkan itu dari kejauhan. Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun dan dayang-dayangnya hendak mandi di sungai Nil. Putri Firaun melihat anak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan diambilnya anak itu. Lalu Maryam kakaknya juga melangkah dengan iman, mendekati putri Firaun, memberi satu usulan kepada putri Firaun. Bolehkah dia mencari seorang ibu, menjaga dan menyusui anak ini untuk putri Firaun? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berpikir sejenak, mana mungkin perkara ini boleh diperkenankan oleh putri Firaun, sedangkan ayahnya sudah memberi perintah setiap anak laki-laki dari orang Ibrani yang lahir pada masa itu harus dibunuh. Tetapi kita dapat melihat karya Allah melalui respon yang baik yang positif dari putri Firaun di dalam ayat yang ke-8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Artinya, Allah telah berkarya di atas iman ibu dan Maryam kakak Musa yang telah berusaha menyelamatkan dia dari pembunuhan yang telah diperintahkan oleh Raja Firaun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat sekalipun iman ibu Musa dan kakaknya menghadapi satu risiko yang sangat berat saat mereka sedang melakukan usaha untuk menyelamatkan dia, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk berperan demi keselamatan Musa
sebagai pribadi yang disayangi oleh mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini memberi satu ajaran bagi kita bagaimana kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk berusaha menyelamatkan sesama kita. Apakah kita pernah berperan dengan iman demi keselamatan sanak saudara kita di saat-saat berdepan dengan situasi yang tidak memungkinkan? Saat ini, Tuhan tetap mencari dan memakai orang yang mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan. Lalu yang kedua, bagaimana jalan manusia itu bukan pada jalan Tuhan, dan rancangan Tuhan bukan pada rancangan manusia. Tuhan menuntun Musa melalui proses kehidupan. Sekalipun Musa memiliki potensi yang baik untuk hidup bersama-sama di istana Firaun, Musa memilih mengorbankan kenyamanannya demi memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa mengutamakan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya demi untuk membela dan menyelamatkan bangsanya. Musa memang tidak pernah berpikir bahwa dia akan lahir menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap memelihara dan menuntun Musa di dalam rencangannya. Walaupun pada masa mudanya Raja Firaun mencari dan mau membunuh dia, tetapi Tuhan tetap menuntun dia dengan jalan yang ditunjukkannya. Tuhan mengizinkan Musa melalui berbagai liku-liku di dalam perjalanan hidupnya, karena ia mau mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin bagi umat pilihannya. Dalam arti, Tuhan bukan membawa kita berjalan di dalam perjalanan yang tanpa onak dan duri, tetapi Dia memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya. Segala kepahitan dan penderitaan yang Musa lalui dalam hidupnya, itu tidak merubahkan rencana Tuhan di dalam kehidupan Musa. Tuhan selalu membuka jalan baginya di saat tiada jalan. Demikian juga bagi kita sebagai anak-anak ketebusan Tuhan pada saat ini. Tuhan membawa kita melewati liku-liku kehidupan yang bukan memberi keselesaan dan kenyamanan di dalam hidup ini. Tetapi Dia tidak pernah lupa untuk memberi kita kekuatan untuk melalui semuanya. Sebab rencananya itu indah dan kekal apabila kita memahami tentang rencananya di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan Tuhan bukan seperti jalan kita, rencangan kita bukan pada rencangan Tuhan. Rencana Tuhan itu sungguh indah di dalam hidup ini. Sekalipun kita diizinkan oleh Tuhan untuk melewati berbagai kesulitan. Sama seperti Yusuf, dia telah menjadi Perdana Menteri di Mesir, bukan dengan cara jalan yang mulus, tetapi telah melewati berbagai kesulitan yang ia tidak fahami. Namun Tuhan tetap menyertai dia untuk melewati semuanya. Mungkin pada saat ini ada di antara kita sedang di dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan, melewati berbagai kesulitan di dalam mempersiapkan kehidupan kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Marilah kita tekun berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Dia tetap menuntun kita kepada rencananya yang indah dan kekal itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima akan dituntun olehnya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan memberkati dan memimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan. Amin.